Saya melihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak jeli, tidak cermat di dalam membaca berkas Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu. Atau Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sampai wawasan hukumnya kepada persoalan hukum ini. Atau Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta itu benar-benar telah diintervensi oleh penguasa saat ini. Kenapa saya katakan bahwa tadi saya jelas katakan bahwa ini adalah merupakan rekayasa hukum yang sangat luar biasa dan sangat sadis menurut saya. Karena udah jelas pasal 14 ini pada tahun 58 ketika terjadi perubahan KUHP, pasal 14 ada dua pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tidak diintegrasikan ke dalam KUHP. Kenapa? Dikesampingkan. Artinya dibuang di pasal gitu loh. Jadi negara pun sendiri tidak mau memperlakukan pasal ini. Kok tiba-tiba jaksa penuntut umum pakai pasal ini lagi? Sudah jelas pasal ini tidak diintegrasikan oleh negara ke dalam undang-undang KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, jangan lupa subscribe, like, dan pencet loncengnya, karena subscribe itu gratis loh, tidak dipungut biaya. Nah, pemirsa Herman Kadir Channel yang berbahagia, kali ini kami akan mengupas tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap banding Habib Rizik Syihab dalam kasus Rumah Sakit Umni. Dalam berita di OK Zone News ya, pada Senin 30 Agustus 2021 jam 11.49 waktu Indonesia bagian Barat, beritanya begini: Pengadilan Tinggi DKI tolak banding Habib Rizik dalam kasus Rumah Sakit Umni. Jurnalis Jonathan Nalom, Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab dalam perkara tes usap palsu Rumah Sakit Umni. Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara tersebut. Hal ini telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, di mana putusannya adalah menguatkan menerima permohonan banding dari perkara terdakwa dan penuntut umum, kata Humas Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Pamoko Pakpahan di Pengadilan Tinggi Jakarta Senin 30 Agustus 2021. Binsar menyampaikan terdapat 3 perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dicatat dengan nomor 208 Pitsus 2021 atas nama Dr. Andi Tatat, nomor 209 Pitsus 2021 atas nama Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan nomor 210 Pitsus 2021 PT DKI Jakarta atas nama terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Lebih lanjut dikatakan Binsar, ketiga perkara tersebut telah diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak Jumat 27 Agustus 2021. Ketiga perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dimusyawarahkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu, katanya. Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan vonis pidana kepada tiga terdakwa dalam perkara kasus Rumah Sakit Umni Bogor. Adapun saat itu Habib Rizik Syihab dijatuhi pidana penjara 4 tahun
Kemudian Muhammad Hanif 1 tahun penjara dan Dr. Andi Tatat pidana penjara 1 tahun. Sementara Binsar menyampaikan selanjutnya, putusan penguatan tersebut akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun baik pihak terdakwa maupun penuntut umum diberikan hak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Perkara ini nanti akan disampaikan, diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada terdakwa maupun penuntut umum, ujarnya. Baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak untuk melakukan upaya hukum. Kalau keberatan dengan putusan ini, tentu dapat mengadukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, tuturnya. Jadi hari ini perkara Habibina Muhammad Habib Rizik Syihab telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan menolak banding, permohonan banding dari Habibina. Artinya apa? Artinya Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketuai oleh Hakim Katmanto itu. Perlu diketahui bahwa tuntutan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan pasal yang sudah ditolak oleh pemerintah untuk dimasukkan dalam KUHP. Jadi ketika pemerintah ada pada tahun 58 itu ada perubahan undang-undang KUHP, pasal ini tidak dimasukkan ke dalam KUHP. Artinya apa? Artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 khususnya pasal 14 dan 15 itu tidak diintegrasikan ke dalam KUHP. Artinya pasal ini sudah tidak berlaku. Pasal ini kalau dia tidak dimasukkan dalam KUHP artinya tidak bisa diberlakukan sebagai delik pidana. Kenapa? Yang anehnya kok jaksa penuntut umum ya di dalam tuntutannya memakai pasal 14 ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Loh, kok masih dipakai pasal ini? Padahal pasal ini sudah tidak bisa, sudah ditolak oleh pemerintah ketika amandemen Undang-Undang KUHP itu tahun 58 ya. Undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 58 tidak mengintegrasikan pasal 14 KUHP, Undang-Undang pasal 1 ini ke dalam KUHP. Artinya apa? Di sini kelihatan bahwa pasal 14, di situ ada dua pasal, pasal 14 dan 15 ini tidak dimasukkan ke dalam KUHP, tidak diintegrasikan ke dalam pasal KUHP. Kenapa? Memang dirasa menurut para ahli menyatakan bahwa ini pasal ini tidak perlu, harus dikesampingkan. Lah, dilala kok terhadap perkara Habib Rizik Syihab pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini tentang peraturan hukum pidana ini kok dipakai sama jaksa penuntut umum untuk mendakwa, menuntut Imam Besar Habib Rizik Syihab, padahal sudah jelas pasal ini tidak dapat diintegrasikan ya ke dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 pada waktu itu. Jadi pasal 14, ada dua pasal yang tidak diintegrasikan pada waktu itu, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ke dalam KUHP. Artinya bahwa memang pasal 14 ini sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Loh, kok dalam perkara Habib Rizik Syihab saudara jaksa penuntut umum memakai pasal ini dan diikuti pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur. Dilalahnya di level banding masih juga dipakai pasal ini untuk menghukum Habibina, padahal itu pasal sudah tidak berlaku. Ini menurut saya perkara Habibina ini memang sangat kental masalah politiknya, nuansa politiknya.
isu yang beredar memang Habibina ini harus dihukum sampai tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 nanti itu akan ada pemilihan presiden. Tentunya Habibina ini yang mempunyai pengaruh besar terhadap Pilpres ke depan. Figur siapa yang akan tampil nanti? Tentunya Habibina mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemilu 2024. Oleh sebab itu, penguasa sekarang, rejim sekarang tetap menahan, memaksa Habib Rizik harus dipenjara sampai 2024. Ya jelas dong, kalau 4 tahun kan berarti kalau sekarang tahun 2001, 4 tahun udah 2025 baru Habibina bisa keluar dari penjara. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa komentar hukum saya, pandangan hukum saya bahwa pasal 14 ini sudah tidak berlaku lagi. Perubahan KUHP tidak mengintegrasikan pasal 14 dan pasal 15 ke dalam KUHP. Artinya pasal 14, 15 ini tidak dapat diberlakukan kembali, apalagi untuk menuntut perkara Habib Rizik dengan perkara yang jelas-jelas itu adalah masalah pelanggaran undang-undang karantina, ya, undang-undang wabah kalau istilahnya itu. Nah, situ sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 84 itu sudah jelas diatur bahwa ancaman maksimal pelanggaran terhadap undang-undang karantina ini hanya 1 tahun penjara, denda 100 juta kok. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa tadi saya jelas katakan bahwa ini adalah merupakan rekayasa hukum yang sangat luar biasa dan sangat sadis menurut saya. Karena udah jelas pasal 14 ini pada tahun 58 ketika terjadi perubahan KUHP, pasal 14 ada 2 pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tidak diintegrasikan ke dalam KUHP. Kenapa? Dikesampingkan. Artinya dibuang nih pasal gitu loh. Jadi negara pun sendiri tidak mau melakukan pasal ini. Kok tiba-tiba jaksa penuntut umum memakai pasal ini lagi? Sudah jelas pasal ini tidak diintegrasikan oleh negara ke dalam undang-undang KUHP. Makanya itu jelas, jaksa itu tidak berani. Dia hanya pakai pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Kemarin tentang Peraturan Hukum Pidana. Jadi sekali lagi di sini ada kekeliruan yang besar. Saya melihat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak jeli, tidak cermat di dalam membaca berkas Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu. Atau Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sampai wawasan hukumnya kepada persoalan hukum ini. Atau Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta itu benar-benar telah diintervensi oleh penguasa saat ini. Sudah jelas kalau seandainya Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta itu ketiga poin tadi yang saya sebut tadi itu benar-benar terjadi, ya, bahwa ada poin ketiga itu terjadi ada intervensi penguasa terhadap lembaga yudikatif pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, artinya Hakim Pengadilan telah melakukan pelanggaran norma-norma hukum. Artinya pelanggaran yang tidak independen. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta jelas tidak taat dan patuh pada undang-undang Mahkamah Agung. Dia harusnya taat dan patuh, tunduk pada undang-undang Mahkamah Agung, bahwa hakim itu bebas dan merdeka di dalam mengambil keputusannya. Sekali lagi saya katakan bahwa dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, ya, kekuasaan kehakiman sudah terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif. Jadi dia benar-benar mandiri dan merdeka. Tolonglah wahai majelis hakim, para hakim-hakim Indonesia, hormati konstitusi Anda ini. Jaga marwah Anda. Jangan mau diintervensi.
Jangan mau disuap, disogok. Cobalah menjadi hakim yang mulia. Di ruang sidang itu yang ada hanya bendera merah putih dan bendera Mahkamah Agung. Tidak ada foto presiden, tidak ada foto wakil presiden di ruang majelis hakim. Itu tandanya apa? Anda diberi kebebasan untuk melakukan pemutusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hati nurani saya dan sesuai dengan keilmuan saudara. Bukannya takut dengan intervensi, takut dengan tekanan, tergiur dengan uang. Jangan mau. Anda sudah dijamin oleh Allah masuk surga kalau Anda memutuskan perkara yang adil. Wahai majelis hakim, masuk surga oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah kalau Anda memutus perkara yang adil. Dan surga saudara itu setara dengan Rasulullah. Kenapa saudara takut menegakkan kebenaran dan keadilan? Palu saudara itu adalah sangat menentukan sekali. Anda pegang palu Anda yang menentukan, kenapa takut? Ini yang kami sayangkan sekali. Saya sebagai advokat juga memandang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perkara Habib Rizik ini tidak berkualitas, tidak mempunyai moral, tidak mempunyai integritas di dalam memutuskan perkara ini. Demikianlah pandangan hukum saya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Habibina Imam Besar Habib Rizik Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.